Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, student? I hope so. Be healthy, be fun, and be the best. Oke, pembelajaran hari ini yaitu tentang berkaitan subtema 1 pembelajaran 5. Nanti ada matematika, ada IPA. Untuk selanjutnya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Nah, masih ingatkah kamu tentang Thomas Alva Edison? Ia menemukan bola lampu pijar ya. Apa dampak penemuan bagi kehidupan sehari-hari ya? Ada lampu pijar, berarti ini akan bermanfaat bagi kehidupan kita ya. Dengan ditemukan bola lampu, banyak perubahan yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Dulu, malam hari terlihat gelap karena tidak ada lampu yang menyinari. Nah, sekarang menjadi lebih terang dan kita dapat melakukan berbagai kegiatan pada waktu malam hari. Sekarang sebenarnya apa sih manfaat lampu bagi kehidupan sehari-hari? Banyak sekali ya, coba perhatikan nih. Sebagai lampu penerangan di rumah, ada juga sebagai lampu penerangan kendaraan. Selanjutnya sebagai penghambat pada alat penetas telur itu juga menggunakan lampu. Dan sebagai lampu pengatur lalu lintas ya, traffic light itu juga menggunakan lampu. Ada juga sebagai tanda bahaya dan bisa menjadi penghias. Contohnya ini, di taman-taman ada penghias. Kayak misalnya di kamar kita ada lampu-lampu telamber, itu kan juga dari manfaat lampu sebagai penghias. Karena kamarnya kita dihias, kita jadi lebih bersemangat untuk belajar, istirahat jadi lebih nyaman. Itu manfaat lampu bagi kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, menurut kalian bagaimana kehidupan masyarakat sebelum ada bola lampu dan sesudah ada bola lampu? Ada yang tahu? Ini pernah kita bahas ya. Kalau sebelum ada lampu, malam hari cenderung gelap ya. Setelah ada lampu, jadi lebih terang. Jadi kita aktivitas di malam hari itu bisa lebih terlaksana karena sudah terang. Kemudian dulu mengandalkan lampu minyak untuk penerangan ya, sekarang kan sudah ada listrik, jadi menggunakan lampu untuk penerangan. Kemudian sebelum ada lampu, aktivitas cenderung dilakukan pada waktu pagi, siang, hingga sore. Sekarang kita misalnya mau ke mall, atau mau ke restoran, atau mau kemana, aktivitas malam itu bisa dilakukan ya. Aktivitas dilakukan kapan saja, bisa malam hari. Kemudian kegiatan belajar bisa dilakukan ketika siang hari, waktu tidak ada lampu itu kan belajarnya dari pagi, siang, atau sore. Tapi kalau sudah ada lampu, tidak ada alasan untuk tidak belajar pada waktu malam hari ya. Jadi belajarnya bisa dilakukan kapan saja. Kemudian ini, terang membawa kemudahan. Di kehidupan masyarakat, dunia berubah dengan ditemukannya bola lampu pijar ya. Dahulu, sebagian besar kegiatan terpaksa berhenti setelah matahari terbenam. Saat malam hari itu, berarti kegiatannya berhenti. Penerangan di malam hari memang mungkin dilakukan dengan cahaya api atau jenis lampu tempel berbahan bakar minyak. Namun, demikian, jenis penerangan ini tidak praktis dalam penggunaannya. Penemuan bola lampu pijar memberikan kemudahan bagi masyarakat dunia untuk memperluas cakupan kegiatannya ya. Jadi, waktu dulu itu kegiatannya dibatasi karena sudah malam hari gelap, tapi saat ini di dunia modern sudah bisa melakukan kegiatan pada waktu malam hari. Kemudian, dulu minimnya penerangan di jalan membuat kegiatan harus berakhir demi kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Kini, di kota-kota besar, khususnya kegiatan di jalan raya terus berlangsung sepanjang hari. Sebagai contoh, pengiriman barang ke berbagai kota dapat dilakukan pada malam hari juga ya. Dulu itu ekspedisinya
pagi sampai sore. Sekarang malam pun bisa menggunakan mobil karena di mobil sudah ada lampu mobil ya. Kemudian toko buka hanya bisa buka pada waktu malam hari juga. Tak ada alasan ya bahwa gelap mengalami keinginan kita untuk membaca buku sebelum istirahat demi menambah wawasan. Nah, ketika berbagai kemudahan telah tersedia saat ini, tidak ada alasan bagi manusia untuk menunda menyelesaikan pekerjaannya. Tak ada alasan bagi manusia untuk berhenti mengembangkan diri. Jadi, antara waktu pagi, siang, sore, ataupun malam itu sebenarnya sama aja. Karena di malam hari sudah ada penerangan. Jadi, intinya adalah adanya bola lampu ini dapat memberikan kemudahan kita dalam beraktivitas. Nah, coba perhatikan ini. Bagaimana perkembangan dari penerangan di dunia? Dahulu, penerangan di malam hari hanya bersumber dari cahaya api ya. Contohnya berupa lampu minyak. Kemudian saat ini penerangan di dunia sudah berkembang sejak bola lampu pijar ditemukan. Hal ini membuat segala kegiatan masyarakat bisa dilakukan kapan saja. Kemudian, apa saja dampak dari adanya bola lampu bagi kehidupan masyarakat? Otomatis, kegiatan pada waktu malam hari itu bisa dilaksanakan ya. Sebagai contohnya belajar, berbelanja ke toko, supermarket, mengemudi kendaraan pada malam hari itu dapat dilakukan. Sedangkan apa sih pengaruh bola lampu bagi kehidupan? Ada yang tahu? Nah, ada beberapa pengaruhnya ya. Yang pertama dapat menerangi rumah ketika malam hari. Ini jelas ya, di rumah kita ada penerangan pada waktu malam hari. Yang kedua, membantu pengendara ketika berkendara pada malam hari. Ya, sebagai penghangat pada alat pengetas telur, membantu kegiatan kita saat belajar ya, menunggu kegiatan memasak ketika malam hari, membantu para pekerja ketika lembur. Ini bola lampu ya, bukan listrik ya, tapi yang kita bahas masih tentang bola lampu. Kemudian yang ketujuh, kegiatan berbelanja dapat dilakukan pada malam hari. Kemudian sebagai rambu pengatur lalu lintas, sebagai penghias rumah, atau sebagai rambu tanda bahaya. Ini tadi berkaitan dengan bola lampu. Sekarang kita perhatikan di sekeliling kita. Ada beberapa alat elektronik ya. Nah, itu merupakan juga penemuan yang di era modern sekarang ini. Penemuan banyak sekali yang membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat. Sebagai contohnya, coba perhatikan gambar ini. Ini dulu. Ini namanya adalah setrika arang. Kemudian ini setrika elektrik ya, alias menggunakan listrik. Nah, kemudian ada perbedaannya enggak? Pasti ada. Menghaluskan baju lebih mudah menggunakan yang listrik ya. Kemudian tidak perlu menyiapkan arang, tinggal colok saja. Kemudian panasnya dapat diatur dan dapat bekerja lebih lama tanpa menambahkan arang. Tidak khawatir arang dapat mengenai baju kita. Kalau arangnya kena baju kita jadinya kebakar. Nah, ini berarti sekarang lebih praktis ya tanpa arang. Yang kedua sebagai contohnya adalah kompor. Dulu menggunakan kompor berbahan minyak. Sekarang bisa menggunakan gas. Kegiatan memasak ini jadi lebih mudah karena tinggal ceklik, gini gasnya udah nyala tanpa adanya sumber api yang lain. Tidak menimbulkan asap yang berlebih ya karena menggunakan gas. Dapat dinyalakan tanpa sumber api yang lain. Kalau dulu minyak ini, kompor minyak ini harus dinyalakan pakai api, baru dia mau nyala. Tapi yang ini kan tinggal ceklik. Kalau yang yang menggunakan gas itu tinggal ceklik sudah bisa nyala sendiri. Yang ketiga contohnya itu komputer. Zaman dahulu kala mengetiknya ini berat ini. Namanya mesin ketik. Kegiatan mengetik itu sekarang menggunakan komputer, jadi lebih mudah, tinggal klik 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 selesai. Tulisannya juga dapat disimpan dalam bentuk file. Dulu enggak bisa, cuma kertas ditulis gitu aja.
Kesalahan penulisan juga kalau di komputer kan tinggal jilid-jilid dihapus ya. Kalau ini tidak bisa. Kemudian tidak menimbulkan suara yang berlebih ketika mengetik ya. Siapa yang pernah lihat mesin ketik pasti tahu kan ya mesinnya tik 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 kayak gitu. Bunyi kalau di untuk menulis. Dengan ditemukan teknologi baru banyak membawa perkembangan bagi kehidupan masyarakat ya. Perkembangan tersebut membawa ke arah yang namanya adalah modernisasi. Penemuan tersebut memudahkan pekerjaan manusia. Nah, sekarang pembelajaran matematika. Nah, ini adalah namanya lingkaran. Ada beberapa bagian. Yang merah ini namanya juring. Nah, kemudian yang diarsir warna kuning ini namanya adalah tembereng. Sebenarnya ada apa saja ya unsur-unsur lingkaran? Yang pertama kita bahas dulu. Jari-jari. Jari-jari itu adalah segmen garis yang menghubungkan titik pusat. Titik pusatnya di mana? Ayo. Nah, ini titik pusatnya ada di O ya. Titik pusat dengan titik pada lingkaran Jadi jari-jari itu O ke A, O ke B itu disebut jari-jari ya. Kemudian busur. Kemudian yang busur ya. Busur itu A ke C. Sini A ke C. Garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran ini. A ke C. Ini garis lengkung ini namanya adalah busur. Ketiga. Yang nomor 3 yaitu tali busur. Tali busur itu yang mana? Tali busur itu merupakan segmen garis yang ujung-ujungnya pada lingkaran ini. Ini ujung, sini ujung. Itu namanya tali busur. Nah, ini aja. Coba perhatikan di sini juga ya. Tali busur ya. Kemudian diameter. Kalau diameter gampang ya. Diameter itu setengah lingkarannya. Membagi lingkaran menjadi 2 itu adalah diameter. A sama B disebut diameter. Kemudian keliling. Kalau keliling ya ini yang mengelilingi sepanjang lingkaran itu namanya adalah keliling. Kemudian juring. Juring yang mana? Juring merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan 2 jari ya, ini daerah ini yang warna merah ini adalah namanya juring. Juring daerah yang dibatasi oleh busur dan 2 jari-jari. Ini ada 2 jari-jari dan kemudian ada busur, itu namanya adalah juring. Kalau tembereng itu merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur yang warna ini kuning, itu tembereng. Keterangannya di bawah ya, merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Kalau luas itu merupakan daerah dalam yang dibatasi lingkaran. Ini luas itu berarti daerah di dalam lingkaran. Nah, ini. Kita lanjut lagi. Nih, sebenarnya apa sih hubungan antara titik pusat jari-jari dan busur pada lingkaran? Nah, ini gampang aja nih. Busur yang A ke C tadi merupakan garis lengkung ya. Garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran. Sedangkan jari-jari itu kan segmen yang menghubungkan titik pusat dengan titik-titik yang lain. Ini pusatnya O, berarti O, A, B, O, A sama OB. Berarti sedangkan jari-jari adalah segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Jadi, jarak antara titik pusat dengan busur itu adalah jari-jari. Nih, titik. Ini. Jadi, antara titik pusat yang O ini dengan busur adalah disebut dengan jari-jari. Kemudian yang kedua, bagaimana hubungan antara jari-jari, diameter, juring, dan busur? Kalau jaring-jaring adalah setengah dari diameter ya. Nih, jaring-jaring itu OB itu berarti setengah diameter karena diameter itu setengah lingkaran. Sedangkan juring merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan jari-jari. Kemudian bagaimana hubungan antara busur dan tali busur? Nah, ini tembereng dan lingkaran. Tembereng merupakan daerah yang dibatasi oleh busur. Ini coba perhatikan. Tembereng itu warna kuning ini. Ini merupakan daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Ada busur A, C, dan tali busurnya juga ini yang di bawah. Tali busur yang lurus
AC juga. Oke, demikian pembahasannya untuk manfaat lampu pijar, kemudian manfaat benda-benda yang lain yang modernisasi, dan adanya kemudahan alat-alat yang menggunakan listrik. Serta pembahasan kali ini yaitu pembahasan tentang unsur-unsur lingkaran. Sudah selesai. Untuk tugas hari ini, kerjakan kembali soal pada pembelajaran 3 ya, halaman 43, 44, 45, 46, 48, 49. Kerjakan di buku paket 3 ya, misalnya sudah jelaskan di video ini. Boleh menyalin lagi atau dikembangkan lagi juga boleh. Yang penting itu intinya adalah paham. Kalau paham berarti kan sudah mengerti. Kemudian satu lagi tugasnya itu menggambar lingkaran dan berikan keterangan bagian-bagian lingkaran. Ya ini sebenarnya tugasnya hanya di nomor 2 ini ya. Ini tugasnya dikerjakan di buku tulis dan difotokan. Kalau nomor 1 kan jawabannya sudah ada di video ini, nanti bisa dikembangkan lagi. Yang nomor 2 nanti juga ada di video ini, tinggal nanti dituliskan ke buku tulis. Alhamdulillah sudah selesai. Miss akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.